Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah summalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa summa qala aidan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa summa qala aidan, ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Keluarga besar sahibul hajat dari almarhum Ustadz Cecep Sumirat yang kita hormati dan dirahmati Allah, tokoh kita, sesepuh kita, ayahanda kita Dr. Haji Imron Rosadi. Beliau ini memang aktif di masyarakat dan tidak dikait-kaitkan dengan pencalonnya beliau sebagai calon DPD. Tapi kalau disampaikan juga nggak masalah, karena selama ini juga beliau aktif. Ketua BKMT Kabupaten Bengkulu Utara beserta pengurus, kalau siang kerudungnya itu biru, bajunya putih, kalau malam ungu. Muslimat, NU, wanita Islam, para kiai, ustadz, ustazah yang kami hormati, kemudian penguasa Kemumu, Bapak Lurah atau Kepala Desa beserta perangkatnya, pengurus syarak, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, santri-santriwan dari Ustadz Cecep Sumirat, walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita, tapi dirintis oleh beliau sampai sekarang masih tetap berlanjut, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meminjam petuah tokoh bangsa, Buya Hamka mengatakan, kalau sekedar hidup itu kera di hutan juga hidup. Kalau sekedar kerja, burung tempua itu juga rajin bekerja. Bawa satu-satu rumput seperti ini nih, buat sarang yang begitu indah.
itu mungkin bulanan butuh waktu. Kita manusia aja nggak sanggup merangkai sarang yang begitu indah dan nyaman mungkin tempatnya di situ. Allah takdirkan kita ini sebagai manusia yang kehormatan kita Allah sampaikan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wah, gerot kita nih, khalifah itu. Nah, maka kita tidak hanya hidup atau bekerja, lebih daripada itu adalah bagaimana mewariskan bumi ini kepada generasi penerus, sekaligus persiapan kelak bahwa dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat. Oleh karena itu, dengan kondisi apapun kita bersyukur itu bukan sekedar lapas alhamdulillah, bukan cuma sekedar terima kasih Gusti Allah. Tapi bersyukur itu melapangkan dada, melembutkan hati, meluaskan pikiran. Terkhusus bagi kita dalam hidup dan berkehidupan di zaman sekarang ini. Orang tidak lagi kumpul-kumpul seperti ini, duduk-duduk di bawah batang mangga ngupat, tapi sudah ngupat di grup WhatsApp. Ngupat juga namanya. La yashar qaumum min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Jangan suatu kaum menjelekkan kaum yang lain. Boleh jadi yang dijelekkan itu lebih baik. Memang tidak langsung kita, tapi banyak mengikuti grup-grup WhatsApp. Masya Allah, banyak di situ ngupek-ngupek tua. Kalau dahulu, jangankan zaman Etek John, kami manggilnya begitu, dan insyaallah Bung Utara juga begitu. Kalau ada layar tancap itu mobilnya keliling, saksikanlah beramai-ramai di lapangan Arga Makmur, layar tancap BKKBN. Itu nonton kita, kata bapak berangkat kamu gelap, patah kaki kamu, masuk ke dalam tidur kita, tidak bisa berangkat. Sekarang filmnya sudah masuk ke kantong kita masing-masing, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat macam-macam bentuknya. Gimana kita mau mencegahnya? Maka butuh pertahanan tauhid yang luar biasa. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Maka bersyukur kita sekarang ini Allah kasih kesempatan hidup. Jangankan zaman Pak Edi, zaman Etek John, zaman saya masih ketemu yang lahir 70 tahun 70 ke bawah. Wah, itu bahagia sekali. Kenapa? Musim nebas masih ketemu gasing, musimnya main gasing. Kalau musim angin, musim layang-layang. Kalau musim terang bulan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya main apa. Bahasa Rejangnya main totor, yang dikasih garis pakai kotak-kotak. Kita ngadang di garis itu, orang mau masuk kotak itu, siapa ketangkap kalah. Orang Rejang ngomongnya totor. Bosan main itu, kita talikan tempurung, namanya sepatu saya. Habis itu nak main bola, ngajak kawan sampai orang 10, nderes karet yang bukan parah itu, karet yang besar tuh, dipoles-poles ke daun, cari daun sungkai sebesar kepala, jadi bola kaki dia. Bosan main itu, cari bambu, main engrang kita, setinggian, kadang-kadang sampai jatuh.
Kalau setelah main di sekolah, kita pakai bola yang keras itu, bukan bola tenis. Itu main kasti sampai biru badan, tapi senang itu. Balik dari sekolah, cari kayu, sepotong panjang, sepotong pendek. Namanya main palak babi kalau orang Rejang ngomong. Sekarang semua itu udah habis. Habis dengan Android. Anak-anak main game, bapaknya main chip. Duit rekod dari situ, ya Allah. Kita masih ketemu mesin ketik. Oh, tak tok kayak film PKI ini. Oh, dulu. Kalau lagi ulangan, kita dekat dengan guru, guru nyuruh, jangan pulang dulu nanti. Ngapa? Disuruh nyensil soal, hitam galau balik. Buka baju kata guru. Nanti tinta stensil tuh kena badan kita. Oh, luar biasa. Sekarang luar biasa. Jalan ke Kemumu, lado di situ dulu nunggu tukang foto. Bawa mete, dia merayu. Foto dek, foto. Berapa? 250, A100 DP. Kita datang minggu depan, tukang fotonya ngomong, maaf dek, foto yang lalu angus. Jadi macam mana? Minta DP, dah usah berfoto lagi. Sekarang sudah ada Android. Nak foto macam mana teko video, baca. Dulu orang kaya punya telefon di rumah, bebui kelek mutar nombor ne. Dulu tuh. Sekarang dari tengah hutan, pacak kita nelpon. Dan itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Sungguh kita ini orang yang memang tidak pandai bersyukur. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul itu biasa. Bedanya dengan maulid, maulid itu hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bukan maulid namanya, ulang tahun. Cuma jangan diomong bahasa Arab gitu. Omong bahasa Indonesia saja. Selamat mengenang hari jadi, selamat ulang tahun. Tidak enak selamat milad. Kurang enak dengarnya. Agak mencarut bahasa kita. Mungkin bahasa lainnya tidak. Cuma bahasa kitanya tidak enak itu tuh. Pakai bahasa kita saja, selamat ulang tahun itu. Nah, haul ini memperingati kematian. Dan di Jawa biasa gitu. Hanya saja tidak semua orang dihaulkan gitu. Biasanya kalau rekam jejaknya baik, dia punya santri yang banyak, santri-santrinya itu yang menghaulkan. Ada ustaz berangkat pagi, balik siang, berangkat siang, balik sore, berangkat sore, balik malam. Pas ada pilkada, ikut pilkada, berhenti ceramah. Habis jadi kepala daerah, ustaz lagi. Yang model ini tidak usah dihaulkan. Kalau ada ustaz kayak gitu lah. Jadi ini boleh saja. Nah, terkait dengan ini, materi kita malam ini tentang adab. Gitu. Kalau beru, dia makan, dia berkembang biak, tapi tidak punya adab. Orang hutan namanya, orang hutan pakai hutan. Agak mirip dengan manusia itu. Jalannya seperti manusia, pakai sepeda pacak, aku tengok di TikTok tuh itu. Gitu. Tapi tidak punya adab. Ya. Ini live via TikTok Bu, ini nih. Siaran kita ini live-nya via TikTok. Gara-gara lagu kemarin tuh. Nah, kita berbicara tentang adab. Nanti kita kait dengan haulnya almarhum. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita ada karena ada orang tua. Orang tua kita ada dari karena datuk nenek sampai ke seterusnya. Semuanya bersumber kepada satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita dikasih perlengkapan sangat sempurna manusianya. Itu. Sampai-sampai Allah katakan manusia itu fi ahsani takwim. Ahsan at-takwim, manusia yang sempurna bila mana dia mampu memainkan peran yang ada pada dirinya dengan baik. Kalau tidak, maka dia jadi aspala sapilin. Aspal bepilin-pilin. Si lumayan. Dari Dusun Curup sampai ke sini tidak ada lagi aspal. Berangkat maghrib di Dusun Curup sampai ke sawah masih la azan Isya. Ya Allah. Perjalanan cuman 10 kilo itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita dititip oleh Allah, yang nampak ini raga. Raga kita ini minha khalaqnakum, dari tanah diciptakan. Ai Pak Ustadz, kok dari tanah beda-beda ya? Penciptaan tanahnya. Alim nian Pak Ustadz, dia wanita soleha, oh itu dari tanah suci. Ya Allah Pak Ustadz, bikin geger terus, itu dari tanah longsor. Mulutnya Pak Ustadz nggak krem lagi, itu dari tanah sengketa. Ampun, alangkah hobinya belanja, tiap hari muncul paket ngecot terus COD. Itu dari Tanah Abang bahannya. Semua gitu. Itu. Nah, kita ini dari tanah. Wa fiha nu'idukum, ke tanah dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah nanti kita dikeluarkan. Itu jasad. Ini tidak ada kelebihan yang pejabat, yang rakyat, yang putih, yang hitam, yang kaya, yang miskin. Di mata Allah sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ila qulubikum. Yang kedua komponen kita ini ada ruh. Nah, ruh ini milik Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh kul ar-ruh min amri rabb. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, jawab itu urusan Allah. Di mana letak ruh? Kata ulama, di sekujur badan. Di rambut tuh ada ruh. Rambut kita itu hidup, buktinya dia manjang. Kalau bisa merawatnya, bisa sampai 4 meter rambut itu, asal bisa ngerawatnya. Cuman untuk ngeringkannya itu butuh sehari semalam mungkin. Kalau mau cuci rambut tiap hari, alokak dia tidak bisa keluar rumah. Nggak pernah ngeringkannya itu lama itu. Di kukunya ada ruhnya, buktinya kukunya manjang. Itu. Ngapa di gigi tidak manjang Pak Ustaz? Di gigi ada ruh. Kalau gigi kita mati hitam dia. Mak saya hitam giginya Pak Ustaz. Dia makan sirih, beda lagi itu. Terus di semua badan kita ada ruh. Yang ketiga komponennya jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya anfus. Itu. Kalau banyak model kita nih anfus, kalau masing-masing kita namanya nafs, maka ada ayat ya Tuhan nafs sul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tidak anfus? Sebab jiwa itu ada yang tenang, ada yang tidak. Ternyata tempat yang paling menenangkan di muka bumi Allah ini bukan di pasar, bukan di gunung, bukan di mall, tapi di masjid. Itu tempat yang paling menenangkan. Tidak percaya, tengok hari Jumat. Khatib baru assalamualaikum,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya lagi nih. Tak mungkin dia bisa tidur kalau hatinya tidak tenang. Berarti masjid memang membawa ketenangan. Pas orang koman, baru dia sadar. Ini. Nah, 3 komponen ini, kalau nafs, jiwa, letaknya di otak. Dari mana Ustaz tahu? Sebab ada sakit, namanya sakit jiwa. Badannya sehat. Orang senyum, nangis. Orang nangisnya senyum. Apa cuy ini? Oh, sakit jiwa. Ada rumah sakitnya tuh. Ada orang yang tangannya putus masih hidup, kakinya putus masih hidup, tapi kalau kepalanya pecah mati dia. Ngapa? Sarang jiwa. Itu. Ada orang yang digelar dengan GO7X itu, gegar otak 7 kali. Itu. Nah, itu sarang jiwa. 3 komponen ini harus hidup semua. Jasmani, kuncinya dimakan. Jangan kebanyakan makan, jangan kekurangan makan. Keseimbangan badan ada di makanan. Maka ketika ada seorang raja mencari dokter-dokter ahli dalam bidangnya, dokter yang satu mengatakan, apa konsep hidup sehat? Katanya bangun subuh minum air hangat, bukan air panas. Gunanya, kata raja, supaya darah di jantung agak cair, sehingga jantung tidak terlalu berat memompa. Itu bagus. Minum air hangat bangun tidur tuh segelas. Dokter yang kedua ngomong banyak olahraga. Dokter yang ketiga ngomong jangan terlalu sering tidur terlalu malam kalau tidak ada kepentingan tertentu. Dokter yang keempat dari Sudan, diam saja dia. Raja bertanya, jano konsep degenu ko diam bae kuninanoyo. Bahasa Sudannya seperti itu. Ya, dia bilang, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu konsep keseimbangan badan. Jadi makan tuh setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, supaya jangan kelaparan, jangan kekenyangan. Keseimbangan jiwa kuncinya di dosa. Makin banyak berdosa, makin malas ibadah. Makin banyak maksiat, makin malas baca Al-Quran. Nonton TikTok tahan 5 jam, membaca Yasin 5 menit, 5 ayat, nguap 7 kali. Ya, sino. Wah, nengkena kalain. Karena banyak maksiat itu. Masjid dekat, pengen sholat di rumah karena dosa itu. Kemudian keseimbangan hati kuncinya di ambisi. Hidup kita ini sudah diskenariokan oleh Allah. Jangankan lain suku, lain daerah, lain pendidikan, semak sebak 5 beradik itu beda nasib, beda rezeki, beda masalah. Ada orang yang jam 4 subuh itu, sebelum subuh lah berangkat kerja, balik jam 9 malam, tidur kurang, rezeki pas-pasan, utang belilit. Ada orang yang kerja jam 9 berangkat, jam 11 istirahat, jam 2 kerja lagi, jam 3 istirahat, jam 4 balik. Gaji besar, anak keluarga terurus, hidup nyaman. Ada orang tiap bulan dapat kiriman 5 juta, 10 juta, tapi terpisah dari keluarga. Ngapa? Suaminya kerja di Arab, bininya di sini. Besar gajinya, tapi terpisah keluarga. Dulu berangkat ninggalkan anak 1, pas pulang anaknya lah 3. Nah, ngapa model itu? Ada orang yang tiap dapat proyek gol, duit dapat, tapi habis dengan bayar utang. Tapi ada orang yang tidak punya proyek, gajinya pas untuk makan. Kenapa demikian?
tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatmu, kata Allah, aku perbaiki hidupmu. Jadi kuncinya di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu baru pembukaan. Bayangkanlah berapa lama ceramahnya kan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada syariat, ada aturan, ada adab. Kalau syariat ini terkait dengan hukum agama, konsekuensinya dosa, pahala, halal, haram. Itu tak nampak di dunia ini. Itu mana kita pacak ngecap orang banyak berdosa, orang banyak pahala. Dia rajin solat berjamaah Pak Ustaz. Oh, kapan? Nunggu orang meninggal. Kalau ke masjid memang ada, dia tidak. Asal orang meninggal dia datang gitu. Nah, yang demikian itu apa lillahi ta'ala atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Karena kita tanya dengan dia, pergi sembahyang situ kelak. Aku tidak pergi, mak aku ninggal kemarin, dia datang terus. Berarti bayar utang solat ini. Itu. Ada yang kita tanya, pergi tak? Macam mana tak pergi, rumah aku sebelah ni lah, ajak lemak. Berarti karena malu itu. Pergi kelak tak? Hai, bos aku, pimpinan aku. Berarti belum lillahi ta'ala. Ada orang yang rajin salat ke masjid. Itu dia tidak peduli orang mau berangkat, dia pokoknya berangkat. Itu syariat. Ada lagi peraturan. Itu apa peraturan? Misalnya aturan kepegawaian, aturan desa, aturan sekolah. Aturan sekolah misalnya, kalau poin dari kenakalan mencapai 100, suka tidak suka, mau tidak mau, anak tu dikeluarkan. Kalau poinnya sudah 100, terserah dia mau sekolah di mana, itu urusan yang bersangkutan. Itu peraturan. Adab ini lebih mirip kepada akhlak, tapi bukan akhlak. Orang beradab pasti berakhlak, tapi berakhlak belum tentu beradab. Ngapa? Buruk nian akhlaknya tuh. Berarti ada yang buruk akhlak nih. Kalau adab, seluruh adab tuh baik. Itu. Nah, di agama ada adab, di masyarakat ada adab. Kita datang dari Tebat Pacur, bawa pengantin lanang ke Kemumung. Orang Kemumung tahu tujuan kita tu, tapi sambutannya tu airlah diminum, sirihlah dikunyah, rokok punlah dihisap. Kalau boleh kami tahu apa tujuan, sebab di antara rombongan ini ada yang agak nyele pakaiannya tu. Itu dijawab oleh pihak pengantin lanang. Terima kasih Pak Ketua Adat. Betul kata tetua dahulu, kacang bukan sembarang kacang. Kacang melilit batang padi. Datang bukan sembarang datang. Kami datang nak nikahkan ini nih. Oh itu. Padahal tahu tuh, ini cara adat, termasuk adab. Itu. Tidak beradab kawan sampai kita kan, nah nikah kamu kan, nikah kan, ada aja duduk sini. Tidak beradab orang sini, itu adab. Adab yang bagaimana yang akan kita sampaikan malam ini, baru kita ceramah. Yang pertama, adab kepada Allah.
Al-Baqarah 83. Kalau 183 puaso. Ini buang satunya 83. La ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Di laut Jawa pantai selatan ada penunggunya, namanya Nyi Roro Kidul. Kalau dia keluar, cantik rupanya. Bapak tengok di filmnya tuh, cantik. Ratu pantai selatan. Yang tidak enak tuh dengarnya ketawa. Itu mak lampir itu. Di Pantai Panjang ada pula cewek, namanya Putri Gading Cempaka. Itu makhluk Allah. Di Kemumu misalnya ada keramat yang kalau dulu tidak tenggelam berjalan di atas air, asal ada jembatannya. Nah, ini semuanya dari Allah. Allah ingatkan kepada kita, la ta'buduna ilallah. Jangan menyembah selain Allah. Allah benci diselingkuhi. Kita diselingkuhi benci, apalagi Allah. Luqman mendidik anaknya, kalimat pertamanya dikatakan la tusrik billah innasyirka la zulmun azim. Jangan kamu mensyarikatkan Allah. Nak, syirik itu perbuatan yang betul-betul zalim. Kata orang Ionian, Pak Ustadz, dosa syirik tidak berampun. Kalau dia sampai mati tidak tobat, nyawa sulit putus. Kata orang, kuncinya di cincinnya tu nah. Buka cincin. Wah, buka. Buka ya. Wah, gitu. Bertahannya je tu. Gara-gara cincin itu misalnya. Nah, itu syirik sampai mati, itu yang tidak berampun. Tapi kalau dia tobat sebelum mati, Allah tu bukan pengampun, pakai maha pengampun. Kadang-kadang kita tidak mau. Ada dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah ngasih kabar. Setahun sebelum meninggal, Allah kasih ampunan untuk Uwe Bril. Kata Muhammad, lama setahun tu, 365 hari. Minta tolonglah dengan Allah. Jangan selama itu. Turun Jibril. Kata Tuhan sebulan. Iya, 30 hari sebulan tu. Jangan. Naik, turun lagi seminggu Muhammad. Jangan. 7 hari seminggu tu. Naik, turun lagi 12 jam. 12 jam tu 60 menit kali 12. Lama tu. Naik lagi sebelum napasnya putus. Sebelum napas kita putus, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Cuma kitanya yang tidak minta ampun, masih sibuk dengan menyembah dunia. Masjid besar, jalan aspal, rumah dekat, sawah luas, bini soleha, anak-anak lah jadi orang galau, jadi siamang gitu. Masih berat untuk datang ke masjid. Badan sehat, awak lanang, puasa tak? Bukan tidak, cuman lum pacak ngerjokannya. Nah ini, kalau minta ampun Allah ampuni itu. Nah, maka yang pertama adab kita kepada Allah, jangan menyembah selain Allah. Dunia ini tidak akan habis-habisnya. Dulu masa saya kecil, ya Allah, kami kan 3 beradik. Yang tua lah meninggal, yang tengah Tino, aku ni anak bungsu. Jaraknya belasan tahun, karena antara yang tengah dengan aku tu ada 6 lagi. Mati galau. Untung aku masih hidup. Sisa-sisa pula itu tu. Itulah jadi model ini. Tidak ada sumur di rumah tu. Kalau ndak air, ngambil ke bawah, pakai digendong, pakai beronang tu.
Ya Allah, turun ke situ mandi sejuk, naik ke atas berkeringat lagi. Dulu itu ikut anak tino-tino tuh, ngapo? Ngambil puntung. Yang orang rapi, potongan yang hitam, jolam ini ada banyak air. Kata orang jangan ngambil yang ini tidak ada apinya, asapnya baik. Pantas loh yang tino-tino tidak nak ngambil. Kita ngambil, rupanya tidak berapi basap baik. Ya Allah. Kini celtak. Kalau kayu basah nanggung, latihan pernapasan itu. Sekarang siapa yang masak pakai kayu api? Cuman masak batu bata itulah lagi. Tidak ada lagi. Dunia berkembang terus, luar biasa. Dulu kalau nak nikah, nak pesta ada kematian, gotong royong bikin panggung. Sekarang sudah di setel, tinggal pasang. Dulu kalau nak musik, stroke alat musik. Ada yang megang gitar, ada yang megang bass, ada yang megang. Aku ni buru-buru macam ni anak musik lu. Cuman yang megang kabel baik. Tukang angkut kabel. Kini cukup organ sebuah. Wah, dunia. Jadi dunia ini selalu berhias. Tak usah kita lipur dengan dunia. Cuman macam mana permainan dunia kita ikuti. Awak ustaz main TikTok, kalau tidak kita mainkan, orang mainkan kita. Kita ikuti untuk kemaslahatan. Paling tidak dalam 1 jam ini TikTok yang dari saya muncul ke beranda kawan-kawan, ceramah live paling tidak. Abdul Somad juga seperti itu, Adi Hidayat juga seperti itu. Karena dunianya memang seperti itu sekarang. Boleh kita. Ini dunia. Cuman jangan melalaikan Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah tu tegak duduk berbaring. Aku heran Pak Ustaz, rajin aku tahlil tu, tapi entahlah, tidak juga tenang. Tahlil itu bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah di lidah, naik ke otak, luruskan la ilaha illallah, turunkan ke hati, bikin tenang dia. Mengapa kita tidak tenang? Mulut la ilaha illallah, tapi otak lain pikirannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tidak cukup snack ni kelak dah. La ilaha illallah. Tidak tahu pun sebanyak ini orang datang. La. Macam mana kita nak tenang? Mulutnya la ilaha illallah. Belum lagi kalau kita nego hari nuju hari, latah hidang, kita nengok ke kanan, la ilaha illallah, ayam ikan. Nengok ke kiri, la ilaha illallah, daging ikan. Pas kita nunduk, terung kacang bihun. Agak beda bunyinya. Yang kawan pakai hu, la ilaha illallahu, la. Yang kita lain bunyi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urusannya ke makanan di bawah tu, padahal itu belum tentu kita makannya kelak. Yang sebelah itu belum tentu punya tu. Begitu selesai, kata jenang, silakan Pak Imam, ajak makan minum. Yang sebelah ni ngomong, kau makan ayam potong tak? Makan wak, aku tak baca. Kata, nah, sini yang bihun tu, nah bergantu. Yang sebelah ni ngomong, daging kambing ni, walaupun iyo, idak kita kata iyo. Nah, aku tidak berani dagang sini, kata gitu. Padahal daging sapi lah sini. Aku minta yang terung tu, nah kau kena terung. Itu. Ini kita tidak fokus ke situ. Nama tu kita nak tenang model itu. Maka adab kepada Allah ada caranya. Ada Jumatan adabnya. Pakai pakaian, kalau tidak putih polos, minimal polos. Jangan yang bertulis-tulis di belakang. Jangan bau apa
Yang ada baju-baju promosi, pakai cat dulu, anti karat, anti luntur. Kita Allahu Akbar, padek juga cat ini. Ibu-ibu mukenanya sudah ditata supaya hitam polos boleh, jangan yang berbungu-bungu merusak konsentrasi jamaah di belakang. Allahu Akbar, bunga polon. Ini ada. Sunnah bagi kita pakai harum-harum supaya nanti kita ingat Allahu Akbar. Angin ngembus, orang cium harum. Ini Allahu Akbar, angin bauna. Ini adab galau itu tuh. Itu. Solat jangan tergesa-gesa, karena itu buru-buru setan. Saya sering katakan, ada 3 solat, wallahu a'lam, apa berpahala apa tidak. Ngapa? Begitu solat itu Allahu Akbar, gatal galau. Allah, tidak fokus ke bacaan. Kalau kita fokus ke bacaan, hilang dewek gatal tuh. Yang kedua, ada yang selama sholat tuh ngitung duit kerjanya. Allahu Akbar, beli gula 20, beli minyak 20, duit 50. Di mana aku taruh 10.000 tadi dah? Dibaliknya 5.2 tadi. Di mana naruh 20 minyak, 20 gula, 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi. Di jok motor. Selama sembahyang ngitung duit itulah. Ada yang sembahyangnya tergesa-gesa. Saya mohon maaf kalau nak nengok pindah-pindah ke masjid, tidak ada sembahyang yang tuntunannya pakai goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang gorang kiri kanan. Ihdinas siratal mustaqim. Nak ngapu. Jadi kita yang di belakang tuh ngapa imam nih goyang? Pada tuntunan sholat. Nah ini adab. Sholat itu mentisap, rapat, lurus, khusyuk. Kalau jadi imam jangan ayatnya panjang nian. Bukan tak boleh panjang, jangan panjang nian itu. Kalau kita sholat sendiri, pecilah 1 juz serakaat, tidak masalah itu. Ini, itu ada itu. Yang perempuan juga seperti itu, itu. Ada. Itu adab kepada Allah. Ini yang diajarkan almarhum kepada santri-santrinya, sehingga pantas kita haulkan. Yang kedua, adab kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Standarnya wala taqullahuma uff. Jangan mengatakan ah. Ngatakan ah baik tak boleh. Apalagi jahat dengan mertua. Itu. Saya sering cerita, ada yang kadang-kadang itu dari kisah nyata atau macam mana. Saya sering cerita, awal nonton kisah ini netes nian air mata saya. Itu. Kisahnya itu ya film-film singkat saya itulah itu. Nama anak bapak tu Dedi. Bapak Dedi ini sakit paru-paru, butuh duit 5 juta untuk obat. Dia sakit itu tuh berobat. Dia pergilah nyusul Dedi di kota, sudah nikah dengan Tino. Karena anaknya lanang nikah dengan Tino itu. Sampai di rumah besannya itu masih tinggal rumah besan. Dedinya lagi kerja, ada menantunya. Aduh apa ya? Maaf, ayah nih dari dusun, datang ke sini nak minta tolong, pinjami duit 5 juta. Ayah nak berobat. Oh iya ya, sebentar ya, katanya.
Kata menantunya, manggil besannya, besan Tino. Datang besan, ngapo san mau bahasa kita tuh? Anu nak minjam duit dengan Tobo Dedi ni. Asal besan tahu, Tobo ni lagi nak buat rumah, duit yang ada aja belum cukup. Apa nak dipinjami? Ya, tak apa-apa. Aku ni minjam, namanya minjam, tidak dapat tak apa-apa. Anu kami ni nak arisan, padahal tidaknya nak arisan tu. Nak nunggu dia dibalik, belum tahu jam berapa. Apa nak balik kini besan tu? Biarlah aku balik kini. Terpejam menantunya bini Dedi tu, nengok maknya ngomong dengan besan. Pamit bapak Dedi ni. Begitu pamit, menantunya ngomong, ya ngapa buru-buru? Biarlah bapak balik aja, mumpung mungkin di terminal masih ada mobil ke dusun, jauh ke dusun. Maaf ya, ini ada roti kaleng gitu. Kalau ayah kelak lapar, dibawanya mau kasih balik bapak tuh. Sepanjang di mobil tuh nangis terus bapak tuh. Cuma tidak ada nyumpah anaknya tidak tuh. Cuma nangis ya disorot tuh. Turun dari mobil, pas berdepanan dengan tenda bakso. Nak makan bakso, habis duit ini. Terduduk, baru dia terkenang ada roti kaleng tadi. Dia buka kaleng itu, isi kaleng itu ada surat dan duit 5 juta. Ya, ini duit yang ayah minta. Ini telpon Dedi, ayah telpon dia. Senyum bapak tu, dia pergi ke musola, baru dia solat, dia telpon anaknya. Kamu tidak salah milih istri nak. Ibu mertua kamu tidak tersinggung dan ayah bangga. Itu mestinya kita sebagai anak dan menantu. Pacar anak itu, maknya tidak tahu, dikiranya roti kalengnya. Bapak mertuanya juga kaget ketika ketemu tentang itu. Itu cara kita dengan orang tua. Di dunia ini ada galau contohnya Pak Bu, yang taat kepada istri ada. Itulah istri Rasulullah. Yang ingkar kepada laki, yang taat kepada suami, itulah istri Rasulullah. Yang ingkar kepada suami ada. Bini Nuh, bini Lut. Bini Lut tu lesbian. Bini Nuh tu melawan. Kata Nuh, kena bapa ayo kolbor belak banjir dia. Pecah bauku. Idendaknya naik kapal, apa kata? Banjir besar. Ngapa dikatakan besar banjir Nabi Nuh tu? Tidak ada banjir selama banjir Nabi Nuh. Ibu tahu berapa lama? 6 bulan. Banjirnya Nabi Nuh tu lamanya 6 bulan. Jadi mungkin kita ni umat Nabi Adam yang tersisa dari Nabi Nuh tu lah, 6 bulan tenggelam galau orang. Itu. Ini istri. Ada kayak contoh, anak juga situ. Anak yang taat, itulah Ismail. Nah, kata Tuhan, kau suruh sembelih, sembelih lah ya. Yang ingkar, ada Kanan. Itu, ada semua contohnya. Yang melawan, gara-gara bini, dengan orang tua, ada Alqamah namanya. Alqamah itu melawan kepada emaknya karena takut dengan bini. Tapi ada anak yang begitu patuh dengan ibunya. Wais Al-Qarni dari Yaman bawa emaknya gendong berangkat haji. Itu orang tu. Kita tidak keluar dari lubang batu. Ada mak, ada bak. Maka kalau bapak masih hidup, rawat baik-baik. Orang tua kita lapikun rezeki bagi kita, jalan terbaik untuk masuk surga. Orang tua kami lah ninggal Pak Ustaz, tolong bantu dengan doa. Tidak bermodal. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghir. Model itu baik anda, anak kurang ajar kita tuh. Nah ini akhlak kepada orang tua. Orang tua masih hidup, mertua masih hidup, adil. Mertua dimasak, gaek di tempat pacur. Kalau di tempat pacur itu dikirim agar-agar powder, kemasak dikirim agar-agar powder. Jangan ke tempat pacur agar-agar powder, kemasak juada keras. Kata mertua pimu, nah tang, nah.
Itu. Jadi jangan dengan mertua jahat, dengan orang tua baik. Mak kau datang, mak kau, mak sama-sama itu tuh. Ini ada status orang tua mertua tuh supaya kita tahu saja sebagainya. Nah, Allah takdirkan kami lanang nih surgonya di telapak kaki ibu. Bagi ibu-ibu, telapak kaki suami itu tempat surgonya. Surgonya ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Kalau suaminya galak nginjak bininya, itu berarti suruh nengok. Surga di bawah itu. Tapi kata polisi KDRT. Itu. Nah, jadi itu. Tidak beradab kepada orang tua, tidak selamat gitu. Mungkin kisah Malin Kundang itu dongeng, tapi pelajaran bagi kita. Tidak layak kalau lah kayo tidak ngakui mak lagi tu. Tidak bagus. Banyak juga cerita-cerita rakyat tentang bagaimana anak yang durhaka kepada orang tua, tidak layak. Maka kita haulkan almarhum Kiai Haji Cecep Sumirat ini sebagai bukti kita cinta kepada orang tua. Yang kedua, yang ketiga, adab kepada sesama. Itu. Kalau dahulu adab kita nih, ada orang lewat, oi singgah, kenal tidak kenal. Bapak saya dulu pernah ngajak orang Kerinci yang paling banyak bawa buku berjalan dulu, orang Kerinci namanya. Nak ke mana? Ai nak ke Dusun Curup. Woi ikolan dak maghrib. Jauh berjalan di dusun sini. Nginap dulu sini. Kita kenal tidak, dia juga kenal dengan kita tidak. Tapi karena cara kita dulu beradab, nginap aman. Dulu, kini tidak kenal kita ngajak nginap, selesai L300 datang ke rumah kita kelak. Nah itu pula yang nginap ini yang tidak beradab. Itu. Ini kita sekarang. Dulu misal nunggu depan sini, nak balik ke mana? Nak balik ke Lubuk Jale. Wah, tidak ada lagi mobil. Melah naik motor aku. Boleh, Mang? Boleh. Aku nak balik ke Lubuk Durian kata. Lewat Lubuk Jale kelak. Naik gitu, aman. Kini jam 9 malam jangan cuba-cuba ngajak orang. Itu. Ada celuritnya di sini. Kita ngajak kita dibunuhnya. Nanti dibuangnya ke Sungai Kemumu tu. Selesai kita. Ini adab kita sekarang sudah hilang kepada sesama. Kita baik kepada orang. Orang ngecek kalau ada kelak dah. Yang dikembangkan suuzon. Kalau kita tidak baik, aku salah apa itu. Yang paling beradab ni ibu-ibu ni lah biasanya. Bang apa? Saking keberadabnya, ditanya dari mana, jawabannya setengah jam. Dari mana Cik? Ai dari pasar. La ilaha illallah, bawa duit 200. Tidak penuh asoi. Tebu telur naik, gula naik, ayam lah 28. Ampun nak kerjaan. Panjang ni jawabannya tu. Padahal ditanya dari mana. Yang nanya nak balik ke belakang tidak lemah. Paksa nunggu dulu. Berbongkar galu. Tidak dapat apa-apa. Ya salah. Adab itu. Tapi adab kepada suami kurang. Itu. Kata Das'at Latif, ada hadis untuk perempuan. Apabila perempuan solat 5 waktu taat, puasa Ramadan dikerjakan, patuh kepada suami, menjaga kehormatan dikala suami di rumah atau tidak di rumah, maka 8 pintu surga, masuklah terserah di pintu mana. Tetapi ketika Rasul Isra Mi'raj, yang banyak ditengok di neraka justru ibu-ibu.
Ditanya, ngapo Rasul? Apa tidak solat? Oi, kata Rasul, ta'anlah betino solat daripada kita. Kita pakai kain batas lutut, baju singlet, selesai. Tino dalaman, kakak dalaman lagi, manset lagi, stocking lagi, kain lagi, mukena lagi, lapis telekung lagi. Oi, banyaknya, baru dia semayang. Lanang kalau disuruh cak itu, lokai dia yang semayang. Ini tahan. Puasa, rajinlah betino. Saking kerajin jam 2 lah bersahur dia. Saking kerajin itu, luar biasa. Kemudian menjaga kehormatan, insya Allah. Tapi ngapa banyak? Itu ada yang melawan dengan suami. Itu yang tak boleh. Ngapa? Karena suami itu tempat keredoan istri, tapi bukan yang di sini, jauh. Nah, itu. Ini. Yang kedua, yang ketiga kepada, yang keempat, akhlak kepada anak. Bukan anak baik yang harus berbakti orang tua. Orang tua pun harus punya akhlak kepada anak. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita dulu jaga diri, istri dulu dijaga, baru anak-anak. Bab ngapo? Kalau kita tidak pandai menjaga diri, konon lagi pandai menjaga anak-anak. Kata orang dahulu, ngapo daun mangga itu rimbun? Karena akarnya kuat ke bawah. Coba tercungkit itu tuh mangga tuh, akarnya keluar dari tanah, insya Allah 2 hari daun tu nguning. Ngapo anak tu baik? Karena mak baknya baik. Ngapo anak tu taat? Karena mak baknya taat. Itu. Nah, dari keluarga seperti ini akan lahir anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang baik ini kuncinya pertama tauhid. Kalau tauhid kita benar, insya Allah. Yang kedua, zikir. Zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir itu ingat. Dalam kesempatan kita ingatkan anak kita. Yang ketiga, bagaimana membentuk anak yang soleh? Amar ma'ruf nahi mungkar. Semua yang baik itu amar ma'ruf, semua yang buruk itu nahi mungkar. Kasih kawannya jajannya itu. Cuman satu ya, potong dulu. Makanya jangan galak jajan di tempat orang ramai. Dalam lah. Kalau kita makanan dikit suruh makan di dalam, itu amar ma'ruf itu. Mana cari baju-baju yang tidak terpakai lagi, abang kan lah gemuk gini. Kan masih elok. Ngapa ya? Kasih. Itu. Dia itulah yang ngasihnya. Supaya tidak terbiasa tamat SMP baju coret-coret, lulus SMA coret-coret. Apa kebanggaan lulus SMA sekarang? Yang S1 aja susah kerja, yang S2 bela betambun sekarang. Ya apa kita kebanggaan? Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Macam mana nahi mungkar? Azan, taruh habis salat. Gitu. Bulan puasa, anak kos telpon, sudah sahur bang? Jam berapa? Ya Allah nak, inilah jam 4. Bangunlah. Dah lagi mah? Tak lagi. Telepon lagi. Oh mak, nih kan tertidur lagi. Sudah sahur? Belum mak, bangun. Ini jam 4:04. Sahurlah. Tak lagi mah 4:30. Jangan tak lagi. Habis tu kelak makanlah. Dah tidurlah. Kelak jam 5 mama bangunkan lagi. Jam 5 dibangunkan lagi. Solat, pergi ke masjid. Itu. Nah itu kepada anak-anak. Nah ini disiplinnya orang pesantren. Tidak bangunnya disiram. Bukan kejam kan orang seperti itu pendidikan. Kita yang kadang-kadang salah dengan anak. Tidurlah, besok nak sekolah. Salah kalimat kita tuh. Tidurlah, besok nak solat subuh. Yang terekam di otaknya bukan sekolah, nak solat subuh. Kalau nyala bangun solat subuh, insya Allah sekolahnya tidak terlambat. Itu. Ini nahi mungkar.
Yang berikutnya, anak yang baik dikasih makanan yang halal. Itu. Sumbernya halal, bentuknya halal. Itu. Dan yang ketiga, perbuatan yang halal. Anak sekarang, ya Allah, saya pernah lewat di satu perumnas, datang pesta malam. Ibu yang punya rumah tuh marah nian dia. Keluar kalian dari rumah ini. Ini bukan kebun binatang. Dari tadi aku dengar ngomong anjing babi, anjing babi. Anak kini, Bu, tunggu anjing. Sabar anjing. Anjirlah. Sesama dia tuh ngomong anjing tuh anjing. Kalau kita dengar cegah, Bu, jago mulut kamu. Manggil kawan anjing, manggil orang anjing. Di mana letak akhlak kita? Model ini ada kita. Ini kondisi. Ngapa? Model itu yang dikembangkan sekarang. Ngeri kita zamankan. Ini akhlak kepada anak, adab kepada anak. Tuntun. Kalau udah mulutnya tidak terjaga, yang lainnya ngeri kita kelak. Itu. Dan yang kelima, insyaallah yang terakhir, akhlak, adab dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup sehari-hari ini sunnahnya mengamalkan 7 kalimat. Memulai dengan sesuatu dengan bismillah. Apa baik? Nak minum bismillah, nak makan bismillah, nak mandi bismillah, nak tidur bismillah. Kalau tidak apa doa? Nak maling, tidak usah. Selesai alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, selesai tidur alhamdulillah. Kalau tidak apa dengan doanya. 2. Yang ketiga, kalau janji tidak usah suar-suar, insya Allah. Itu. Yang keempat, ada orang kecelakaan, cemplang, innalillah, kata kita. Tidak mati. Kalau mati itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kelima, nengok yang cantik, masya Allah, kata gitu. Nengok yang besar, Allahu Akbar. Celentang terantuk, ilah illallah, kata gitu. Astagfirullah. Jangan carut. Ini tang terantuk carut besar. Pala kita benjol, kita berdosa. Astagfirullah. Nengok yang luar biasa, subhanallah. Itu adab kehidupan sehari-hari. Nak tidur, adabnya berwuduk dulu. Kalau tidak tahajud lah, tutup malam dengan witir. Solat witir sebelum tidur. Boleh tak Pak Ustaz sudah Isya? Saya melakukannya seperti itu. Habis Isya, sunat Isya, saya witir. Perkara tidak tahajud, tinggal tahajud baiklah. Kalau tidak tahajud, kita tidak terbangun, kita sudah tutup malam dengan witir. Letaknya witir Pak Ustaz minimal berwudu. Itu. Dinginnya Pak Ustaz minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Panjangnya Pak Ustaz bismillah baik. Panjang matilah. Itu adab nak tidur. Adab nak makan, ambil yang di depan kita baik. Ukur perut kita. Jangan ngambil sepunjung, dimakan 3 sendok, dibuang. Orang pesta sekarang tuh banyak nih buang nasi berember-ember. Ngambil daging sampai 3 potong, dimakan 2 potong. Buang, beli itu tuh. Ngambil ikan 2 potong, dimakan sepotong. Siapa makan sisa kita tuh? Tidak ada. Anjing aja dan tidak makan. Akhirnya dibuang. Tidak boleh itu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, minum tangan kiri, itu iblis. Tidak boleh. Makan minum usahakan duduk. Gitu. Ini adab keseharian. Masuk rumah orang, ketok dulu, walaupun rumah keluarga. Assalamualaikum dulu 3 kali. Nah yang kita pakai assalamualaikum. Assalamualaikum lah di dapur. Entah orang tu lagi bari kamar mandi, entah orang tu tinggal berkutang baik. Kata nak meneng dah tutup ini nih. Salah kita pakai assalamualaikum, orang jawab waalaikumsalam. Nak masuk aku nih, masuklah, baru kita masuk. Itu adab keseharian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang meninggal pun masih ada adab kita dengan haul untuk mendoakan almarhum. Konon lagi kita yang masih sesama masih hidup ini. Untuk itu 5 titipan ini tadi, ulama kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada anak, berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, ada galau adabnya, sehingga kita menjadi ahsan at-taqwim. Inilah sesungguhnya bekal kita. Wa tazawwadu fa inna haruz taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jangan nunggu waktu kalau kita tidak sholat, sebab waktu tidak pernah nunggu kita. Betul. Jangan nunggu tua baru kita nak tobat, sebab tobat tidak mesti harus tua, dan belum tentu kita sampai tua. Jangan nunggu cukup kalau nak bersedekah, sebab yang sedikit pun akan Allah cukupi. Jangan nunggu dipanggil baru berangkat haji atau umroh, sebab Allah tidak memanggil orang yang cukup, tapi Allah mencukupkan orang yang dipanggil. Tunaikan. Kalau kita dipanggil, pasti Allah cukupkan apapun bentuknya. Insya Allah itu uraian kita malam ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita bermohon ampun. Malam Kamis kita sudah masuk nisfu Sa'ban. 20 hari lagi kita akan berpuasa. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allah sampaikan umur kita ke Ramadan. Puasa ibadah yang luar biasa. Tunaikan sebaik mungkin. Mumpung Allah pertemukan dengan Ramadan, belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang.